Selamat datang di podcast Suara Akademia, podcast punya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun. Bersama saya Asrifia, selaku host yang akan memandu jalannya diskusi di pagi hari ini. Sobat Akademia, hari ini kita akan membahas mengenai isu yang sangat krusial dan juga sangat penting, di mana dalam hal ini sering terjadi di balik dinding kampus dan juga ini berkaitan dengan menciptakan ruang aman dan dari rasa kekerasan seksual di lingkungan kampus. Di tengah semangat kita dalam mengejar prestasi, kesehatan mental dan fisik merupakan fondasi utama. Bersama kita hari ini telah hadir Bapak Muhammad Khairul Anam SHMH. Beliau selaku Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Merdeka Madiun. Selamat pagi Pak Anam. Selamat pagi Bu Fia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Fia sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Fia. Pagi ini saya diberikan kesempatan untuk bisa share ilmu, berbagi pengalaman terkait peristiwa yang menjadi yang sangat mengiris generasi kita ya. Betul. Dimana itu yang menjadi tolak ukur moral dari bangsa Indonesia, tapi malah menjadi peristiwa yang viral yang sebelumnya itu tidak pernah terjadi atau belum kita ketahui baru-baru ini gitu. Jadi ya semoga di pagi ini kita tetap semangat dan senantiasa bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Gitu. Baik, luar biasa sekali. Nah, pada pagi hari ini Pak Anam ngomongin tentang menciptakan rasa aman di ruang kehidupan kampus begitu. Kira-kira topik mengenai kekerasan seksual itu seberapa urgensinya? Ya, baik. Terima kasih Bu Fia atas pertanyaannya. Ya ini menarik sekali ya. Jadi terkait tentang kekerasan seksual itu merupakan suatu peristiwa yang sebenarnya itu secara holistik itu banyak terjadi di masyarakat ya. Jadi kekerasan seksual ini bukan suatu peristiwa yang baru atau gimana, cuma karena memang fenomena kekerasan seksual itu adalah fenomena kejahatan tidak pidana itu seperti fenomena gunung es. Jadi yang tidak ketahuan itu malah justru lebih banyak daripada yang ketahuan. Jadi yang mendapatkan laporan itu lebih sedikit daripada yang tidak lapor seperti itu. Karena fenomena banyak terjadi faktor penyebabnya ya. Misalnya seperti kalau kita tahu tentang seperti budaya dari negara kita yang patriarki seperti itu ya. Jadi ada identik budaya semacam itu. Belum lagi banyak sekali kasus tentang kekerasan seksual itu pada dasarnya itu lebih banyak didominasi oleh faktor ketimpangan relasi sosial. Dan kalau boleh saya katakan yang paling ironisnya itu adalah bahwa misalnya kalau seperti di pendidikan tinggi, selama sejak tahun 2015 sampai 2024, kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu pendidikan tinggi itu selalu turut menjadi penyumbang top 3 nomor besar di Indonesia. Sangat besar ya. Makanya top itu 3. Ya top 3. Jadi bahkan ada yang sampai di ranking 1, bahkan ada yang sampai di ranking 2 dan 3 dan sebagainya. Jadi ini merupakan suatu urgensi. Itulah kenapa di kampus kita khususnya itu dibentuklah ada namanya Satgas PPKS ya. Kalau berdasarkan Permendikbudristek yang tahun 2021 itu namanya Satgas PPKS. Tapi setelah 2024 telah ada pembaruan terkait aturan penyelenggara Satgas ini yang akhirnya berubah menjadi Satgas PPKPT atau Satuan Petugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Gitu. Ya baik. Jadi dalam hal ini urgensinya adalah fenomena yang sangat masuk dalam isu-isu sosial yang perlu ditangani begitu Sobat Akademia, karena masuk dalam urutan top 3 ada kasus yang perlu begitu. Tadi juga di Universitas Merdeka Madiun juga telah ada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan begitu. Kira-kira nih Pak, tadi dijelaskan bahwa itu merupakan turunan dari regulasi begitu dari kementerian begitu. Nah, kira-kira tujuan dari Universitas Merdeka Madiun itu membuat satgasnya ini kira-kira di lingkungan kampus tujuannya apa?
sebenarnya selain regulasi tadi itu? Iya, ya karena memang realitanya seperti itu ya Mbak. Jadi di mana yang tidak banyak orang tahu bahwa memang pendidikan tinggi itu dia turut menyumbang top 3 kasus terbesar ya kan, seperti itu. Jadi itulah kenapa dibentuk adanya Satgas PPKPT. Jadi kita ruang lingkupnya, tugas kita itu sebenarnya ruang lingkupnya lebih luas Mbak. Jadi kita tidak hanya menangani terkait kekerasan seksual saja, tetapi di situ ada beberapa kewenangan lain yang kita juga tindak ya, apalagi tangani juga, misalnya seperti ada kekerasan fisik, ya, terus kemudian ada kekerasan psikis seperti itu, terus kemudian ada pembulian ya, pembulian atau perundungan semacam itu, terus kemudian ada intoleransi, ada diskriminasi seperti itu, terus bahkan ada kekerasan seksual yang berbasis elektronik seperti itu yang termasuk dalam ruang lingkup tindak kekerasan seksual semacam itu. Terus kemudian ada kebijakan yang mengandung suatu kekerasan. Misalnya kalau kita tahu ada bentrok atau demo dan sebagainya yang dimana di situ mungkin ada suatu instruksi yang memuat adanya suatu klausul kebijakan yang korelasinya ke kekerasan seperti itu, maka itu juga bisa dikategorikan sebagai tugas kita untuk menangani semacam itu. Baik, menarik sekali. Tadi Pak Anam menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual itu bukan hanya soal fisik begitu, tapi di situ juga ada non fisik, bahkan berbasis online atau elektronik di situ. Nah, kira-kira yang paling sering dilaporkan di kehidupan kampus itu apa Pak? Kira-kira jenisnya? Iya, kalau kita berbicara secara holistik aja ya Mbak ya, yang paling banyak mungkin tentunya alhamdulillah kalau di kampus kita itu kita patut bersyukur ya bahwa di kampus kita itu sebenarnya kasusnya itu tidak terlalu banyak, sehingga kasus tersebut itu tidak sampai ke ranah pidana kayak gitu. Jadi kita cukup bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada di kampus kita itu dengan melalui mediasi maupun konsultasi gitu ya. Jadi lebih ke dominan ke konsultasi. Jadi dalam penanganan kasus di kampus kita itu rata-rata banyak yang secara non fisik gitu. Iya, non fisik. Jadi misalnya ada catcalling seperti itu. Terus kemudian ada yang ya lebih banyaknya itu catcalling. Terus kemudian selain ada kekerasan seksual itu juga kadang ada konflik antar teman seperti itu ya, yang membuat salah satu mungkin korbannya itu dia merasa kayak terintimidasi seperti itu. Terus kemudian tidak mempunyai teman seperti itu juga tetap kita tangani di kampus kita seperti itu. Jadi kasus semacam ini tuh alhamdulillah tetap cukup bisa kita tangani dengan baiklah di kampus kita seperti itu. Baik Pak Anam, kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual begitu di lingkungan kampus, terutama ini kan mahasiswa begitu, baik korban atau pelaku atau mungkin adalah orang-orang yang identik dengan ya suatu keilmuan begitulah yang mumpuni begitu. Nah dalam hal ini kira-kira bagaimana sih Pak Anam ini melihat bahwa jika ironi pelaku pelecehan seksual di balik verbal ataupun non verbal itu ya dari kalangan orang-orang di kampus itu sendiri misalnya begitu, itu bagaimana Bapak melihatnya? Ya, itu merupakan salah satu bukti yang tadi saya katakan adanya fenomena ketimpangan relasi sosial. Jadi gini, kekerasan seksual itu adalah suatu kasus ini itu yang dia itu penanganannya itu dia khusus ya Mbak ya. Kalau berbicara tentang kasus kekerasan seksual, jadi tentang model kejadiannya aja lah saya kasih tahu. Jadi kasus ini tuh rata-rata dia itu banyak terjadi itu secara spontan. Jadi kejadian semacam ini tuh dia tidak, pelakunya ini dia tidak bisa terdeteksi dari awal gitu ya kan, terjadi secara spontan. Terus kemudian banyak terjadi di ruang-ruang yang private. Jadi bahasanya kayak yang dikuasai oleh pelaku atau enggak gitu, yang tidak terendus oleh umum ya, tidak diketahui banyak oleh umum atau enggak gitu, tidak banyak orangnya seperti itu. Dan rata-rata yang menjadi korban itu dia tidak berdaya. Jadi banyak faktornya. Mungkin kalau tidak berdaya itu mungkin karena memang dia pada saat itu kaget, terus kemudian dia merasa ada trauma ya kan, mengalami trauma sehingga dia tidak berani speak up. Nah kadang dari korban sendiri itu dia juga serba salah Mbak. Jadi yang namanya korban kekerasan seksual itu sendiri kalau dia itu tidak melapor
dia tidak melapor itu, dia cenderung akan mengalami rasa trauma dia akan seumur hidup kan. Gitu. Terus kemudian di satu sisi kalau seandainya dia itu melapor, dia takut dia itu menjadi reviktimisasi atau bahkan stigmatisasi dari masyarakat. Misalnya saya contohkan lah. Jadi misalnya kalau saya melapor, ternyata yang saya laporkan itu adalah orang yang selalu berinteraksi sama saya, gitu ya. Terus kemudian kan otomatis yang namanya laporan polisi ini kan pasti up ya. Biasanya tetap up. Ternyata karena ada memang laporan polisi. Itu kadang kan ada semacam kayak terdoktrin sama orang-orang di sekitarnya, loh itu tuh saudara kamu, loh itu tuh teman kamu, loh kok malah melaporkan ke polisi itu gimana? Kasus seperti ini kan sebenarnya bisa selesaikan oleh keluarga seperti itu. Jadi stigma semacam ini itu kan yang justru tidak menjadikan korban itu dia itu sembuh ataupun tidak menjadikan si korban itu merasa lega, tapi justru semakin terpojok, ya kan? Dimana dia menjadi korban, belum lagi mendapatkan stigma dari masyarakat. Jadi kekerasan semacam seperti ini itu cukup menantang juga ya. Sehingga kalau dari kami Satgas PPKPT di Unpra Madiun ini kita punya pendekatan tersendiri, Mbak. Jadi kalau khusus untuk penanganan terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual ataupun kekerasan di perguruan tinggi ya khususnya, kita menggunakan pendekatan keberpihakan pada korban atau victim centered approach. Jadi kita itu kalau dalam dunia hukum sendiri itu kan biasanya kalau kita tahu ada di situ ada tindak pidana, sehingga kan yang kita incar kan biasanya kan pelakunya. Tapi kini enggak, kalau khusus untuk kekerasan seksual, kalau seandainya kita tahu ada laporan khusus kekerasan seksual, maka kita deketin itu korbannya dulu. Jadi kita harus minta keterangan dulu, terus kemudian memberikan terlebih dahulu itu kayak semacam restitusi. Jadi kayak semacam pemulihan terlebih dahulu supaya dia itu bisa bercerita dengan baik, terus kemudian dia itu juga kita juga bisa memahami si korban sehingga dia bisa berbicara dengan tenang, menceritakan dengan tenang gitu. Dan khusus untuk pelaku korban pelecehan seksual itu sendiri, kita tidak akan melakukan mediasi, Mbak, bahasanya. Ya, karena memang ada sudut pandang trauma itu tadi ya. Jadi dalam suatu kekerasan seksual itu kita tidak bisa atau kita tidak boleh untuk mempertemukan antara si pelaku dengan si korban. Untuk mendesak si pelaku ini minta maaf itu tidak bisa. Karena bahasanya namanya kekerasan seksual itu kan yang paling dirasa itu kan sebenarnya kan psikolog dari si korban itu sendiri kan. Iya. Jadi seperti itu. Sehingga kalau kita pertemukan, otomatis mungkin bisa menimbulkan trauma itu muncul lagi. Baik. Seperti itu, Mbak. Baik. Kalau tadi disampaikan bahwa kebanyakan itu korban itu diam, mungkin karena ada perasaan malu begitu. Karena juga ada mungkin itu kan sesuatu yang mungkin sangat di luar fitrah atau bagaimana kiranya seperti itu ya Pak ya. Nah tapi kalau kita lihat di sini yang dilakukan oleh Universitas Merdeka Madiun di sini adalah pendekatan korban begitu. Ya, ada pendekatan korban tadi yang disampaikan oleh Bapak Anam. Ya. Nah ini bagaimana upaya untuk pendekatan korban? Apakah itu nantinya ada laporan terlebih dahulu atau dalam hal ini korban itu melapor sendiri ataukah dalam hal ini satuan tugasnya itu dia akan mencari tahu sendiri, itu bagaimana kira-kira? Nah, ini sangat menarik ini pertanyaannya yang mungkin pemirsa Suara Akademia juga harus tahu ya. Bahwa jadi untuk sistem pelaporan khususnya kalau di Satgas PPKP di Unpra Madiun kita menggunakan konsep whistleblower, Mbak. Jadi siapapun pelapornya ya kan itu akan kita jamin rahasia identitasnya. Baik itu si pelapor itu dia itu sebagai saksi ataupun dia itu sebagai korban itu sendiri. Jadi kita jamin. Kalau kita bilangnya jamin berarti kalau sampai itu keluar berarti yang akan mendapat sanksinya kan kita nih, ya kan kayak gitu. Jadi kita tetap akan menjamin dengan segenap kemampuan kita dengan segenap tenaga kita bahwa si pelapor ini dia tidak akan baik itu di kalangan pergaulan di sekitar kita maupun di sosial media bahkan. Jadi kita tidak akan bahasanya kayak tidak akan memviralkan si pelaku pelapor ini. Tapi dan ketika pelaporan itu mendapatkan apa kita dapatkan sehingga kita insya Allah akan tetap tindak dengan segenap kemampuan kita ya Mbak ya kayak gitu. Dan mungkin ini informasi yang mungkin bisa kita bagikan ya ke Suara Akademia bahwa kita ada hotline ya.
Kalau untuk khusus di Satgas BPKPT ya kita ada nomor sendiri ya kan. Jadi silahkan teman-teman semua maupun pemirsa dari Suara Akademia nanti bisa catat ya. Nanti nomor hotline-nya seperti itu. Ya mungkin nanti bisa di-up ya Mbak ya. Tapi lebih dari itu nanti saya akan berikan nomornya yaitu 0823 3715 6644. Nah, itu di situ Baik, kita akan nanti kita akan cantumkan di kolom bawah bagian dari podcast Suara Akademia. Iya, dan selain itu kita juga ada kerjasama Mbak sebenarnya. Jadi setiap kampus itu kita pasti ada kerjasama dengan UPTD ya terkait. Kalau di sini kan di Kota Madiun kan UPTD-nya kan PPA. Jadi teman-teman sekalian kalau ingin lebih percaya lagi itu silahkan hubungi Sapa 129. Itu hotline khusus UPTD PPA untuk laporan kekerasan seksual. Iya, jadi ada hotline-nya sendiri begitu, supaya memudahkan di era sekarang juga semakin berkembang begitu teknologi. Baik Pak Anam, tadi kita akan kembali mengenai perlindungan terhadap korban, di mana data-datanya akan tersimpan 100% dijamin aman. Jamin begitu. Aman 100%. Akan tapi kalau misalkan dalam hal ini ketika kita menemukan suatu kejadian begitu kekerasan seksual begitu dalam hal ini, kira-kira apakah ada misalkan sanksi administratif misalkan jika itu dilakukan begitu oleh pelakunya adalah mahasiswa itu sendiri misalnya gitu. Ada nggak seperti itu kira-kira? Oke, siap, terima kasih. Jadi gini, jadi memang untuk kasus kekerasan seksual kalau kita menginjak sanksi berarti kita akan bicara ke ranah hukum nih ya berarti ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita berbicara terkait sanksi Mbak, jadi itu tadi karena memang pendekatan kita itu keberpihakan pada korban, sehingga untuk urusan sanksi itu kita akan memberikan sanksinya ya kan apabila kita memiliki bukti yang cukup. Baik itu buktinya itu secara objektif maupun subjektif. Subjektif itu dalam arti bahwa si korban benar merasa seperti ini, merasakan traumanya karena akibatkan oleh pelaku seperti itu. Kalau objektifnya gitu mungkin kita akan mendapatkan surat pemeriksaan dari psikolog lah dan lain sebagainya kan. Kayak gitu. Tapi terus setelah itu kita juga akan memberikan pendekatan sama si korban kayak gitu. Karena ketika kita sudah mengusulkan sanksi misalnya sanksi akademis seperti itu, kalau seandainya bahasanya kayak trauma yang ditimbulkan oleh si korban ini benar-benar membuat si pelaku ini membuat trauma kepada si pelaku ini, tentunya kita dari kampus akan memaksimalkan sanksi administrasi yang paling berat. Mungkin bisa kita usulkan untuk bisa DO seperti itu ya, atau enggak gitu nanti mungkin skorsing selama 6 semester kayak gitu. Tapi terus kemudian kalau si korban itu dia tetap tidak merasa puas bahasanya, terus kemudian si korban ini kemudian ingin melanjutkan ini ke dalam tindak pidana kayak gitu, maka kita juga harus memberikan fasilitas untuk bisa melaporkan ke tindak pidana seperti itu dengan pendampingan yang mungkin tidak hanya kita bantu tapi juga akan dibantu juga oleh UPTD di Kota Madiun maupun dari kepolisian. Karena dalam kepolisian itu sendiri juga ada unit khusus ya Mbak ya, khusus untuk penanganan kekerasan seksual ini sendiri. Baik. Luar biasa sekali, berarti tidak hanya pendekatan tapi juga apabila itu benar-benar terjadi lalu kemudian ini melenceng begitu, ada sanksi administratif secara hukum begitu Sobat Akademia. Nah kalau kita berdalih ini Pak Anam begitu, edukasi hukum yang seperti apa kira-kira bagi mahasiswa nih yang cocok untuk mencegah kekerasan seksual begitu di lingkungan kampus? Oke, siap. Jadi teman-teman khususnya mahasiswa hukum nih ya, jangan sampai kalian terlibat dalam kasus kekerasan semacam ini. Karena teman-teman mahasiswa hukum harusnya pasti tahu lah bahwa kasus kekerasan seksual itu dia bukan kasus yang cemen atau bukan kasus yang dia itu kasus biasa atau delik pidana umum biasa, tapi dia itu kasus yang sifatnya khusus. Jadi kalau dalam undang-undang kita aja setidaknya yang kita tahu itu ada kurang lebih ada 3 undang-undang yang paling banyak kita tahu. 4 bahkan ada 4 undang-undang yang khusus untuk mengatur terkait delik pelecehan seksual. Misalnya kalau ada dalam KUH pidana ya, di KUH pidana itu diatur dalam pasal 406 itu berkorelasi sama tentang tindak pidana kesusilaan umum ya kan. Tindak pidana kesusilaan umum itu kalau merujuk ke kekerasan seksual itu adalah kekerasan seksual yang non fisik. Misalnya seperti ada tindak pidana eksibionisme seperti itu ya kan. Terus kemudian ada dalam undang-undang
pornografi, terus undang-undang ITE, dia merujuknya itu kepada penyebaran konten-konten yang bermuatan porno dan lain sebagainya. Dan juga dalam undang-undang khusus dalam TPKS ini sendiri, tindak pidana kekerasan seksual seperti ini, dia mengatur terkait 19 kategori pelecehan seksual, bahkan termasuk kekerasan seksual fisik maupun non fisik, bahkan kekerasan seksual berbasis elektronik seperti itu. Baik, gitu. Baik Pak Anam, ditahan terlebih dahulu. Sobat Akademia, hari ini kita juga kehadiran kunjungan dari kampus, dari sekolah begitu, karena Universitas Merdeka Madiun juga sangat membuka begitu, sangat terbuka apabila teman-teman siswa dari sekolah menengah atas ingin melakukan kunjungan di Universitas Merdeka Madiun. Dan di pagi hari ini Universitas Merdeka Madiun telah hadir kunjungan dari SMA Negeri 4 Kota Madiun, di mana dalam hal ini kunjungannya adalah untuk belajar mengenai bagaimana kehidupan yang berada di perguruan tinggi. Baik, Sobat Akademia, hari ini sudah ada di hadapan saya bersama dengan Ibu Alfa dan juga siswa Naila begitu. Jadi Ibu Alfa ini adalah guru pendamping dalam kunjungan kampus SMA Negeri 4 Kota Madiun di Universitas Merdeka Madiun. Nah, kita perlu untuk bertanya-tanya terlebih dahulu nih Bu Alfa. Selamat pagi dan selamat pagi Bu Alfa, selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Naila gitu ya. Baik, saya ke Bu Alfa terlebih dahulu nih. Bu Alfa, kira-kira tujuan utama kunjungan SMA Negeri 4 ke Universitas Merdeka Madiun itu apa kira-kira? Tujuan utama anak-anak atau SMA Negeri 4 itu kunjungan ke Universitas Merdeka Madiun itu salah satunya adalah untuk memperkenalkan juga kepada siswa-siswa kami, terutama di SMA 4 itu bahwa ada perguruan tinggi yang tidak hanya negeri tapi juga swasta yang ada di Kota Madiun, yaitu Universitas Merdeka Madiun. Mungkin dari anak-anak itu mengetahui nanti apa saja yang jurusan-jurusan apa saja yang ada di Universitas Merdeka Madiun, anak itu menjadi istilahnya tertarik untuk masuk ke sini apabila nanti kemungkinan dia tidak bisa istilahnya itu melanjutkan ke perguruan tinggi negeri sesuai dengan harapan. Baik. Jadi untuk memperkenalkan begitu selain kehidupan kampus. Ngomong-ngomong nih Bu Alfa, kira-kira seberapa penting sih mengajak mahasiswa itu, maksud saya mengajak siswa itu untuk kunjungan begitu? Dalam hal ini, apakah untuk menentukan pilihan kuliah ataukah menentukan pilihan karir itu bagaimana kira-kira? Kalau menurut saya penting sekali untuk anak-anak itu diajak ke sini ke Universitas Merdeka Madiun. Yang pertama mungkin dia bisa mengetahui sejauh mana Universitas Merdeka Madiun itu jurusan-jurusan atau prodi yang ingin mereka mungkin minati. Mungkin yang kedua mungkin ada beberapa kegiatan mahasiswa yang mungkin bisa diikuti nanti di Universitas Merdeka Madiun ini. Kemudian mungkin ada yang mungkin paling sering diharapkan oleh anak-anak itu mungkin ada seperti program-program beasiswa yang ada di Universitas Merdeka Madiun yang mungkin mereka itu bisa berguna bagi anak-anak nanti misalkan melanjutkan di Universitas Merdeka Madiun. Baik, luar biasa sekali. Selain itu Bu, kira-kira apa sih harapannya begitu Bu Alfa setelah siswanya itu mengikuti kunjungan begitu di sini, selain mencari beasiswa atau mungkin pengalaman dan lain sebagainya? Harapannya itu ya mungkin anak-anak itu mempunyai pengalaman atau mempunyai sedikit ilmu atau mempunyai sedikit apa itu harapannya itu ternyata bisa toh, ternyata kuliah tidak harus jauh-jauh dari kota Madiun, yang dekat saja di Kota Madiun, tidak harus di luar Kota Madiun itu bisa. Ternyata ada juga mungkin ada jurusan yang mungkin saya itu tertarik ada di sini gitu ya Mbak, masuk di sini. Mungkin ada pengen jurusan sipil tapi kalau di perguruan tinggi negeri mungkin dia merasa keberatan mungkin dari segi ekonomi dan sebagainya, maka bisa di kampus yang dekat dengan rumahnya begitu ya. Baik, Sobat Akademia, tentu ini kampus lokal tidak kalah saing begitu dengan kampus-kampus yang berada di luar sana begitu menurut Mbak Alfa gitu. Baik, kita melanjutkan nih ke ada siswa Naila, Mbak Naila. Mbak Naila ini adalah runner up
Putri Ekowisata Jawa Timur baru-baru kali ini. Selamat ya Mbak ya. Terima kasih Mbak. Ya, Mbak Naila, saya ingin menanyakan nih, setelah mengikuti kunjungan ke Unmer begitu, apakah ada kira-kira bidang studi yang mulai menarik minat? Nah, kira-kira dari itu kenapa? Bidang studi yang saya minati tentunya hukum sih Kak. Ya, Karena Indonesia yang berlandaskan hukum, itu yang sangat penting. Yang pertama, saya minat karena hukum itu sangat penting di Indonesia juga. oh begitu. Jadi yang mulai tertarik adalah hukum begitu, karena ingin belajar hukum karena negara kita adalah hukum begitu, ingin belajar lebih jauh begitu. Lalu kemudian kira-kira informasi apa sih yang ingin dicari kira-kira setelah mengikuti ini? Kalau informasi yang saya ingin cari seperti metode belajar gitu Ya. seperti yang dibicarakan Bu Alfa itu seperti biaya beasiswa seperti itu. Mungkin apakah ada beasiswa atau dan sebagainya. Iya, baik. Lalu terakhir nih Mbak Naila, kira-kira kesan dan kesan apa setelah mengikuti kunjungan ke Universitas Merdeka Madiun ini? Pesan saya semoga Universitas Merdeka semakin berkembang, lebih maju lagi dan dikenal oleh banyak warga Madiun dan luar kota dan sebagainya. Pesan saya mengikuti kunjungan kampus hari ini sangat bahagia sekali, sangat senang dan gembira karena dapat mengenal lebih jauh lagi bagaimana Universitas Merdeka Madiun seperti apa. Iya. Baik, Sobat Akademia, itulah kira-kira sedikit cuplikan mengenai kunjungan SMA Negeri 4 Kota Madiun ke Universitas Merdeka Madiun dalam rangka untuk belajar bersama mengenai kehidupan kampus di Universitas Merdeka Madiun. Apabila nantinya teman-teman siswa sekolah yang berada di Kota Madiun ingin melakukan kunjungan, kami sangat terbuka di kampus kami dan kami tunggu kehadirannya. Terima kasih. Baik, Pak Anam, kita lanjutkan kembali mengenai memasuki pertanyaan yang selanjutnya begitu. Apa tanggung jawab dosen dan tenaga pendidikan dalam menciptakan ruang aman? Karena kita berbicara tentang kehidupan kampus begitu, Pak. Iya. Kira-kira bagaimana? Oke, baik Bu Fia. Jadi memang karena kita mengasumsikan namanya saja universitas ya. Iya. Jadi di mana di sini itu sebenarnya berbagai banyak latar belakang baik dari kalangan mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan. Tentunya kita itu merupakan suatu kayak simulasi masyarakat pada umumnya, sehingga kalau kita itu sama seperti sistemnya masyarakat, sehingga kita harus bisa menyadari bahwa kita itu memiliki hak asasi yang juga harus menghormati hak asasi orang lain gitu. Jadi itulah kenapa kita juga harus menyadari bahwa kita itu memang sesama manusia, sehingga kita itu memiliki kewajiban untuk saling menjaga satu sama lain. Sehingga dari sini penting untuk disadari kepada sivitas akademika maupun warga-warga kampus yang lain ya seperti itu, sehingga jangan sampai hal seperti ini itu bisa terjadi apalagi dalam suatu lingkungan pendidikan semacam ini, karena ini kan kita kan bahasanya kan mau melahirkan suatu generasi penerus bangsa. Jadi bayangin kalau tempat yang sejatinya itu untuk menjadi pencetak generasi yang akan menjadi generasi penerus bangsa, sehingga harus kerja meraih dengan pelaku-pelaku atau tindak pidana semacam ini. Ini kan sangat ironis sekali seperti itu. Sehingga diharapkan kita itu sebagai warga kampus, sehingga kita harus senantiasa dalam kehidupan sehari-hari menyadari bahwa kita itu selalu berinteraksi dengan orang lain. Sehingga kita saling harus bisa menjaga dan saling harus bisa menyadari bahwa kita itu manusia, kita punya hati, kita punya pikiran, maka kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya gitu loh. Ya. Apalagi kalau dalam agama kita ya, khususnya kalau di agama Islam itu kan yang namanya laki-laki atau perempuan, atau kalau kita itu melihat lawan jenis kan kita akan harusnya kan menundukkan pandangan, bahasanya kan seperti itu. Jadi kalau memang mungkin ada sebagian orang yang mungkin kita lihat ternyata menurut kita orang tersebut itu bisa mungkin entah itu bajunya atau entah itu gimananya, itu kita menyadari kalau kita membangkitkan hawa nafsu, sehingga dari situ kita harus menundukkan pandangan kan seperti itu. Jadi itu yang harus disadari bahwa kalau kita itu punya hati, kita punya pikiran, maka kita harus bisa menaklukkan hawa nafsu kita itu dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Baik. Dalam hal ini kira-kira apa perubahan yang paling mendesak yang harus dilakukan oleh institusi pendidikan saat ini, Pak? Ya tentunya terlebih dahulu karena kita memang ada Satgas PPKPD, sehingga kita harus menyebarkan ya Mbak, bahwa kita itu punya
polisi kasus pelecehan seksual sendiri gitu. Jadi bahasanya kita harus senantiasa memberikan informasi bahwa perilaku semacam itu tuh benar-benar sangat ditentang di kampus, sehingga ada satuan petugas khusus yang akan menangani hal seperti ini, sehingga kalau itu diberikan wawasan kepada masing-masing warga kampus, sehingga harapannya kejadian-kejadian pelecehan atau kekerasan seksual seperti itu harapannya bisa ditekan lah bahasanya, karena memang adanya suatu kesadaran moral, tiba ternyata ada petugas satgasnya, jangan-jangan nanti kalau saya berbuat seperti ini maka saya akan diberikan sanksi atau dan lain sebagainya, sehingga itu yang harus digalakan. Selain itu juga kita juga harus mensosialisasikan nilai-nilai moral khususnya. Jadi karena memang ada kasus pelecehan seperti ini, sebenarnya itu sudah menyiratkan bahwa sebenarnya tidak semua orang itu yang dia memiliki intelektual tinggi, kognitif tinggi, dia itu memiliki moral juga gitu loh. Karena memang rata-rata bahkan banyak terjadi kasus kekerasan seksual itu terjadi karena memang orangnya ini berkuasa, dia memiliki pengaruh, dia memiliki integritas, dia memiliki tapi ternyata dia melakukan hal seperti itu kan otomatis kan dia memiliki kuasa, merasa memiliki kuasa sehingga dia mau melakukan apapun. Nah itu yang harus kita cegah seperti itu, Mbak. Baik, Pak Anam, terakhir nih kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan nih kepada korban atau mungkin orang yang sedang mengalami sebagai korban kekerasan seksual begitu ya, sedang menonton podcast pada pagi hari ini? Ya, baik. Khususnya untuk teman-teman para suara akademia ya. Jadi kita itu saat ini memasuki era yang sangat bagus ya. Jadi di mana kasus-kasus seperti ini yang pada awalnya itu tidak ter-up oleh media, bahasanya dengan adanya platform sosial media maupun berita-berita maupun akses-akses sosial yang ada itu bisa menjadi alat untuk bahasanya kayak melaporkan lah ya bahasanya gitu. Tapi tetap saya harus garis batasi bahwa sebelum berani untuk melaporkan maka harus lebih dahulu tetap harus lapor dulu kepada satgasnya. Kalau terjadi di kampus ya silahkan harus berani melaporkan. Kalau terjadi di masyarakat umum silahkan bisa berani melaporkan ke hotline SAPA 129 itu tadi gitu. Jadi jangan takut untuk melapor, nggak apa-apa, lapor saja gitu. Karena memang kalian itu dilahirkan sebagai manusia, kalian punya harkat, kalian punya martabat, maka kalian harus berani perjuangkan harkat dan martabat kalian seperti itu. Baik. Terima kasih kepada Bapak Anam yang sudah memberikan pencerahan yang sangat mendalam begitu tentang ruang aman dari kekerasan seksual yang berada di lingkungan kampus begitu. Jadi sobat akademia perlu kita ketahui bahwa tanggung jawab dari menjaga pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus itu merupakan elemen begitu dari seluruh komponen yang berada di lingkungan kampus, baik itu mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, dan semua orang yang berada di lingkungan kampus ini. Bagi teman-teman mahasiswa yang mendengarkan bahwa kita perlu ingat identitas dan keamanan itu adalah prioritas utama dan juga jangan ragu untuk melapor karena sistem perlindungan sanksi telah disiapkan untuk menjaga 100% keselamatan bagi kita semuanya. Keamanan mental dan fisik adalah fondasi utama yang kita raih dalam untuk menuntun prestasi di Universitas Merdeka Madiun. Kami pamit undur diri, mari kita bersama-sama memutus rantai kekerasan dan mewujudkan kampus yang benar-benar aman bagi semua. Sampai jumpa di episode Suara Akademia selanjutnya, tetap waspada dan juga tetap peduli, dan mari kita saling menjaga. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Anam.